Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawi nufusiz zakiyah. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Al-mukarramun, para kiai, para ustadz dan ustadzah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah hari ini bisa bersilaturahim, berkumpul di jalsah At-Ta'akhi edisi Tarhib Ramadan. Ya. 8 langkah meraih kemenangan Ramadan. Ya, tadi sepintas Ustaz Mutama sudah menyampaikan keutamaan Ramadan dan hal-hal yang harus dilakukan selama Ramadan sehingga Ramadan kita lebih baik, lebih sukses, ya. Kita meraih kemenangan gemilang di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Langkah yang pertama, berdoa agar Allah kembali memberikan kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat wal afiat. Ya. Sudah hafal doanya? Mohon izin saya berdiri ya, biar ibu-ibu lihat. Kelihatan bu? Kelihatan ya. Doanya apa? Kalau para sahabat Nabi 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, sudah siap-siap. 6 bulan sebelum Ramadan bulan apa? Ayo. Ngitungnya bukan dari Januari. Cung, 6 bulan sebelum Ramadan bulan apa? Jumadil awal akhir. Jumadil awal. Isat, door prize, Isat. Door prize. Ya. Insyaallah hafal ya bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab wa Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sadrian hafalkan buat ceramah nanti. Lingkaran kecil. Nah, hafal ya kalau itu. Nah, kalau di kita 2 bulan sebelum Ramadan baru berdoa, baru siap-siap menyambut Ramadan. Sejak 1 Rajab di Majlis Taklim, di musola, di masjid, masyarakat mulai mengumandangkan doa-doa menyambut Ramadan. Apa doanya? Lagunya beda-beda ya, macam-macam. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana ikfir lana dzunubana. Ayo semuanya. Fi Rajaba wa balighna ighfir lana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Allahumma
sya'bana wa ballighna ramadana ighfir lana dzunubana. Amin ya rabbal. Mau dilanjut? Munkar jalsah ulang ngobrol wae, komo bari ngoprek wae, komo bari kala tibra, bisi dirauh kelong. Jadi berdoa setelah sholat, sebelum tidur, setiap kesempatan supaya kita berkah kita raih di Rajab dan Sya'ban, kita bertemu dengan bulan Ramadan. Oke. Lanjut yang kedua. Ya. Bersyukur dan memuji atas karunia Ramadan yang diberikan. Ya. Kenapa harus bersyukur? Karena hamba Allah yang bertemu Ramadan, ya, yang bertemu Ramadan sebelum dia wafat itu berpeluang melakukan amal soleh lebih banyak lagi daripada yang meninggal sebelum bulan Ramadan. Ya, ada dua sahabat Nabi. Ya, dua sahabat Nabi ini rajin infak, rajin ikut perang jihad fisabilillah. Yang pertama di satu peperangan meninggal dunia syahid. Yang satunya tahun depan meninggalnya tapi bukan di medan perang. Di mana? Di kasur saat sakit. Nah, ketika pemanggilan hamba-hamba Allah yang akan masuk surga, yang dipanggil duluan itu ternyata yang meninggalnya karena sakit. Setelah itu baru yang meninggal syahid di medan perang. Ya. Siapa yang bercerita ini? Sahabat Nabi. Beliau bermimpi dua orang ini. Yang satu yang meninggal sakit lebih dulu dipanggil masuk surga. Yang kedua yang mati syahid dipanggil nomor dua. Dan yang ketiga sahabat Nabi yang sedang mimpi ini disuruh balik lagi. Kamu belum waktunya masuk surga, balik lagi. Dia terbangun dari mimpinya. Door prize lagi. Siapakah sahabat Nabi yang mimpi tersebut? Ada yang tahu? Sahabat Nabi yang mimpi itu siapa? Bukan. Oke. Ya. Yang belakang ibu-ibu? Oke. Gak ada ya? Pak Ochan? Semuanya dibuat Pak Ochan. Talhah bin Ubaidillah. Iya, Talhah bin Ubaidillah. Talhah cerita kepada sahabat keanehan mimpi itu. Kok yang meninggal karena sakit lebih dulu daripada yang meninggal syahid di medan perang? Nyampailah berita itu ke Rasul. Kemudian Rasul menjelaskan. Kata Rasul, bukankah yang meninggal karena sakit dia ketemu Ramadan, dan selama setahun itu dia bisa beramal soleh lebih banyak lagi. Sahabat baru mengerti kenapa hamba Allah yang ketemu Ramadan itu lebih dulu masuk surga. Ya bagi kita mah ya yang penting masuk surga. Mau nomor 1, mau nomor 2, mau nomor 10 dan seterusnya, yang penting masuk surga. Tapi kita berharap tetap ketemu Ramadan terlebih dahulu dan selalu insya Allah kita panjang umur dan ketemu bulan Ramadan. Maka bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu insya Allah dengan bulan Ramadan. Apa doanya kalau nanti pas akhir Sya'ban hilal terlihat masuk malam pertama bulan Ramadan? Ya, gimana Ustaz? Allahumma ahillahu alaina bil yumni, ya, bil yumni wal imani was salamati wal islam. Ya, Rabbi Allah wa Rabbukallah. Hadis Tirmizi. Ya. Jadi nanti baca doa itu.
Nanti tim Huda di-share doanya ya. Ayan. Ya. Cari di Google doanya. Ya, hadisnya ada ya. Ya. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, hadirkan Ramadan ini bil yumni wal iman. Bil yumni itu ay bil amni. Kita aman nyaman ketemu Ramadan di tahun ini, tahun-tahun berikutnya, ya. Nggak pusing mikirin gas, ibu-ibu, ya. Nggak pusing mikirin takjil, semuanya aman. Dapur aman, ya. Sumur aman, apalagi kasur aman. THR sudah aman, ya. Udah tentukan tanggalnya tadi, hari Rabu tanggal 20 Maret, ya. Oke. Bil yumni wal iman, penuh keimanan. Karena kalau penuh keimanan kita lebih maksimal beramal soleh di bulan Ramadan. Semuanya ringan, ya. Wassalama, penuh keselamatan, sehat, nggak sakit, ya. Karena kalau sakit kita bisa tidak puasa. Ya, jadi doanya yang tadi, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi Allah wa rabbukallah. Oke. Langkah yang ketiga, ya. Bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Ya. Jangan bersedih, ini Ramadan datang sedih. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Aduh, harus beliin baju baru buat istri. Ya. Wajan udah dibelikan dari sekarang? Baru bahannya ya. Harus nyiapin kado buat mertua, buat orang tua yang masih ada, buat ponakan, nyiapin ampau, ya. Kali Ramdhani. Naon deui? Biaya mudik. Ya. Biaya mudik dari sekarang udah ngintip-ngintip tiket promo, ya. Pokoknya kalau tiket promo hajar, walaupun belum libur di Huzul, pesan aja dulu. Urusan izin belakangan. Ya, mumpung ada promo. SP lagi. Ya, insyaallah. Ya. Jadi bergembira bukan malas, sedih. Ya. Bergembira. Sehingga para ulama misalnya banyak mengatakan Ramadan daifun karim fastaqbiluhu bi farahin wa sururin li'annahu syahrur rahmah wal maghfirah wa idkun minan nar. Jadi daifun karim, tamu yang mulia, yang luar biasa, maka fastaqbiluhu, sambut dengan kegembiraan, kesenangan, bukan dengan kesedihan, ya. Insyaallah level kita sudah pasti gembira bertemu dengan bulan Ramadan, ya. Kenapa gembira? Pintu surga semua dibuka, pintu neraka semua ditutup, setan dibelenggu. Jadi Ramadan ini Allah memudahkan kita beramal soleh, memudahkan kita meninggalkan kemaksiatan, ya. Karena setannya dibelenggu. Ada yang nanya, Ustadz katanya setannya dibelenggu, tapi kok di pasar banyak yang tidak puasa? Ya, wartegnya sih ditutup pakai hordeng, tapi kakinya kelihatan. Ya. Katanya setannya dibelenggu. Setan yang dalam diri manusia hanya kita yang bisa membelenggunya. Yajri majrad dam. Ya. Apalagi semua kita punya korin. Korin itu selalu membisikkan yang tidak baik, negatif. Ngapain kamu puasa? Lapar, capek. Ya. Datang lagi, ngapain kamu puasa? Kamu bersihin ini tiap hari, bawa tong sampah, udah nggak usah puasa. Itu namanya korin, kita yang harus bisa membelenggunya. Ya. Ustadz, kok ada yang diruqyah di bulan Ramadan, katanya setannya, jinnya dibelenggu. Saya jawab, karena jinnya masuknya sebelum Ramadan, ya. Jinnya masuk sebelum, jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Ya. Jinnya pintar dia. Wah, kalau saya masuk bulan Ramadan susah ya. Dia masuk tanggal 30 Syabannya kan itu. Ya.
Oke, cerita ruqyah ya. Jadi Ramadan insya Allah lebih mudah kita beramal soleh, maka tidak aneh jamaah sholat subuh di musola masjid manapun lebih banyak dari jamaah subuh di luar bulan Ramadan. Sholat isya juga sama ya, walaupun cuma 2 pekan, pekan ketiga 4 mulai kemajuan ya. Yang keempat, merancang agenda-agenda ukhrawi. Ramadan tiba, biasanya orang-orang itu lebih dahulu merancang agenda-agenda duniawi. Bukan pegawai husnul ya, orang-orang luar sudah merancang agenda duniawi. Apa? Satu, sejak bulan Rajab sudah beli bahan baju seragam. Ya, Ramadan belum tiba sudah bikin daftar menu takjil, menu sahur. Bentar lagi ada yang posting di WA grup kita, menu Ramadan hari pertama 2, 3, 4, dan tetap ranking satunya gorengan. Karena kurma itu sunnah, makan kurma hukumnya sunnah, kalau gorengan wajib. Jadi nanti iftar jamaah pegawai tetap harus ada gorengan. Kurmanya mah sunnah ya. Jadi orang-orang sudah sibuk merancang duniawinya kan ya. Aduh, harus mudik, harus nyiapin ampau, harus beli hadiah segala macam. Itu juga penting, tapi ada yang lebih penting adalah merancang agenda ukhrawi. Ngapain? Satu ya, tilawah minimal berapa kali tadi hatamnya? Ini HRD berapa tadi? Minimal 1 kali. Yang tidak 1 kali DSP. Ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah biasa sebulan 1 juz, wayahna di Ramadan mah tambah ya, sehari yang sebulan 1 kali hatam, di Ramadan mah tambah jadi 2 kali hatam atau lebih dari itu ya. Jika sekarang sudah 2 kali hatam sebulan Ramadan, bisa 3, bisa 4 ya. Pak Arsyidi biasanya sudah mana? Pak Arsyidi mana? Oh, HK2 ya. 5 kali hatam, 4 kali hatam ya. Imam Syafi'i 60 kali hatam ya. Ustaz Mutamad bentar lagi ke Imam Syafi'i ya. Ya, 60 kali khatam dengan syarat jangan tinggal di komplek dalam Ustaz. Dan handphonenya dimatikan. Ya, bayangkan 60 kali khatam berarti sehari 2 kali khatam ya. Bisa ya? Bisa saja. Bisa. Bacanya kayak gimana Ustaz? Ya, terakhir baca kulhu 3 kali ya. Ya, itu orang awam ya. Masya Allah. Jadi agenda itu kita tulis. Kemudian taraweh sebulan full ya. Qiyamul lail sebulan full. Apalagi? Itikaf sekian malam. Apalagi? Sodako, infak ya, 10.000 minimal tadi ya. Ya, ya lebih dari itulah. Memberikan makan berbuka orang puasa, kita agendakan itu. Ngasih kado, hadiah kepada orang tua misalnya, ke mertua, kepada keponakan dan sebagainya. Kita tulis targetan-targetan itu. Ya, jadi merancang agenda-agenda akhirat kita. Ya. Apa yang belum pernah bisa kita lakukan? Sholat sunnah rawatib sehari 12 rakaat. Ada yang sudah bisa? Cung. Sholat sunnah rawatib sehari 12 rakaat. Ada yang sudah bisa? Tawadu semua ini ya. Jika belum bisa, Ramadan kesempatan kita. Karena kata Rasul dalam hadis Muslim, man shalla itsnatai asyrata rakaatan fi yaumin wa lailatin bunia lahu bihinna baitun fil jannah. Yang bisa sholat rawatib sunnah 12 rakaat
akan dibangunkan rumah di surga. Apa saja? Qobliyah subuh 2 rakaat, terus Qobliyah zuhur 4 rakaat, Ba'diyah zuhur 2 rakaat, Ba'diyah maghrib 2 rakaat, Ba'diyah isya 2 rakaat, 12 rakaat. Selama ini mungkin rata-rata kita paling 8-10 rakaat, karena Qobliyah zuhurnya rata-rata juga 2 rakaat. Kadang datang ke masjidnya juga gitu. Ya, maka pastikan kira-kira kalau nyampe masjid keburu qomat, sholat sunnahnya di rumah. Ya. Jadi sekarang mah sudah ada jeda kan? Jeda dari azan ke qomat. Berapa menit? Kalau subuh. Ya. Maksudnya apa? Jangan sampai sudah tahu mau qomat, ada orang datang sholat sunnah dulu. Yang mau qomat nggak jadi lagi. Jadi fungsi ada waktu jeda itu, orang datang lihat, tinggal 1 menit, nggak keburu 2 rakaat, ya udah berdiri aja tunggu qomat. Ya. Nanti ini selesai, ini mulai lagi, selesai, mulai lagi. Ya. Kemudian ada yang protes, Ustaz, saya juga pengen dapat pahala sholat sunnah qobliyah subuh. Ya antum berarti datangnya jangan pas mau qomat, atau kalau mau dapat ya sholat sunnah qobliyahnya di rumah. Ya. Kan kadang orang ada yang protes itu kan, kalian dapat pahala qobliyah subuh, saya begitu datang langsung qomat, tega banget sih. Ya salah sendiri, kenapa datangnya telat? Kalau mau telat sholat sunnahnya di rumah. Nah ini selama Ramadan usahakan kita bisa 12 rakaat. Berarti zuhurnya, qobliyahnya 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Oke, jadi merancang agenda ukhrawi. Ya. Tadi baru 25% pegawai ikut gabung di wakaf. Ini Ramadan semuanya jadi 100%. 50.000 sebulan, nggak kerasa itu pahala mengalir sampai kita meninggal. Ya. Nggak sanggup 50 per bulan, boleh kurang nggak Sad? Boleh 25.000 gitu ya, 10.000 juga boleh ya, tuh boleh, tinggal isi Google Formnya ya. Ya. Ini kesempatan kita merancang agenda ukhrawi di bulan Ramadan. Oke, jadi bismillah ya, dari mulai tadi tadarus, tilawah, hatamannya ditambah lagi ya. Kemudian tarawehnya, qiyamul lailnya ya, berbaginya, sedekah, infak dan sebagainya. Kemudian yang kelima, bertekad mengisi waktu-waktu Ramadan dengan ketaatan. Falau sadaqallaha lakana khairal lahum. Harus punya niat yang jujur, yang kuat kepada Allah. Kita ingin mengisi Ramadan dengan ketaatan. Ya, wajan. Bukan dengan main game. Ya. Waktu saya kecil, godaannya apa kalau Ramadan? Yang sejaman dengan saya. Main monopoli, main ngisi TTS. Ya. Itu yang jualan TTS banyak itu kalau Ramadan, yang jualan coklat, jualan monopoli, ya. Kemudian ngabuburitnya tepuguh gitu kan. Sekarang ini setannya ada di sini. Ya. Scroll ya. Lihat video-video singkat 14 detik, 15 detik, berjam-jam kuat. Tapi buka mushaf, lihat mushaf 1 jam 1 juz langsung nundutan. Ya. Jadi isi dengan ketaatan. Kalau tidur gimana saat ibadah kan? Tidur boleh, tapi tidur melulu nggak boleh. Tidur melulu itu kayak gimana? Pada subuh tidur, jam 11 bangun mandi sholat zuhur tidur lagi, ya. Jam 4 bangun sholat asar tidur lagi, jam 6 bangun buka puasa, maghrib tidur lagi, taraweh bablas. Itu yang nggak boleh ya. Oke. Jadi tidurnya yang bisa membantu ketaatan.
Ya, jadi harus punya tekad yang kuat, nawaitu yang kuat. Oke, yang keenam ini tadi Pak Haji Ocan udah nyampaikan. Ya, kita harus paham hukum-hukum Ramadan. Baca lagi hal-hal yang membatalkan puasa. Baca lagi fikih Ramadan. Ya, dulu ada yang curhat ke saya, Ustaz, emang berhubungan suami istri di Ramadan selain batal puasanya juga dapat hukuman kafarat? Iya. Selama ini kemana aja antum? Ya. Enggak tahu kalau ada sanksi ketika berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Apa sanksinya? Itqu raqabah, memerdekakan hamba sahaya. Itu enggak ada. Sekarang enggak ada. Yang kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Gimana 2 bulan Ustaz? 1 bulan aja saya nggak kuat. Ya. Yang ketiga, it'amu sitina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Jadi antum harus bayar kafarat tuh 60, memberi makan 60 orang miskin. Orang miskin sehari makan berapa rupiah? Sehari 30.000. Orang miskin. Nasi sama tempe sama tahu di Padang berapa? Ada di Padang 10.000. Ya 50.000 lah gitu kan. 50.000 kali 60 miskin berapa? 3 juta. Itu penebus kafarat. Nah, maksudnya jangan sampai kita nggak tahu hal-hal hukum-hukum Ramadan. Ya. Ada lagi, Ustadz, emang kalau istri sedang haid nggak boleh digauli? Yang nggak boleh, mazhab mana yang mulai nggak ada? Saya nggak tahu Ustadz, suami saya juga nggak tahu. Ya Allah, ya. Tahu, walaupun kalian belum pernah sekolah di madrasah, tidak pesantren, ini fikih dasar harus tahu. Jadi gimana Ustadz? Udah istighfar, tobat segala macam. Nah, jangan sampai pegawai husul ada yang seperti itu. Insya Allah tidak ada. Ya, fahami fikih dasar ya Ramadan. Imsak, kalau sudah terdengar imsak boleh minum nggak? Boleh kan? Ya. Kalau dulu kan kata nenek moyang kita, imsak, stop, nggak boleh makan minum. Padahal masih ada 10 menit. 10 menit bisa untuk 1 roti sama 1 botol minum, kan bisa. Ya, ini kita harus belajar fikih Ramadan. Kentut dalam air batal nggak? Berenang di Cibulan, kentut dalam air, batal nggak puasanya? Batal kalau dia kentutnya sambil minum. Menangis, saya masih ingat itu kecil itu, awas jangan nangis nanti puasanya batal. Orang tua dulu kan nggak ngasih alasan kenapa batal menangis. Ya nangis, air matanya meleleh sampai ke mulut, ditelan, nah itu batal. Atau ibu-ibu siang hari nangis, batal puasanya nggak? Batal, orang makan baksonya kepedesan. Jadi yang batal bukan nangisnya tapi makan baksonya. Jadi hal yang seperti itu ya. Tetes mata batalin puasa enggak? Hah? Tidak, tapi bisa bikin batal. Mau netes ke mata, netesnya ke mulut, ditelen karena rasa stroberi. Hal itu. Jadi ini sederhana tapi harus dipelajari. Ya. Sikat gigi batalin puasa enggak? Batalin kalau pasta giginya ditelan sama sikat giginya juga ditelan. Ya. Kumur-kumur lagi wudhu, kumur-kumur itu bisa batal kalau jadiin kesempatan sekalian ditelan airnya. Nah, kata Pak Ocan, kumur-kumur 3 kali, yang keluarnya 2 kali, sekalinya masuk ke perutnya itu batal. Itu. Ya. Jadi Pak Haji Asep pengantin baru di bulan Syaban ketemu Ramadan, nah, ya jangan sering-sering di siang hari berdeket-deketan.
Karena pengantin baru ya. Kalau pengantin baru mah no problem ya. Oke. Jadi ini perlu kita memahami, mengerti hukum-hukum Ramadan. Apalagi ibu-ibu ya, lagi hamil, nyusui. Setiap Ramadan kalau nggak hamil, nyusui. Ya. Kemudian jadiin kesempatan pilih mazhab yang paling ringan misalnya. Ya. Itu dipastikan dulu alasan kenapa di Ramadan saat hamil menyusui tidak puasa. Khawatir janin apa khawatir dirinya? Kita ada pembagiannya. Nah, ini perlu kita pahami. Oke, bentar lagi, 5 menit lagi. Yang ketujuh, menyambut Ramadan dengan diiringi tekad meninggalkan dosa. Ramadan syahrut taubah. Tobat tidak hanya di bulan Ramadan, di bulan apapun boleh. Tapi ketika ketemu Ramadan, kesempatan kita. Mumpung Ramadan bulan taubat. Ya, lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Oke. Terakhir, persiapan jiwa dan ruhiyah. Persiapan jiwa dan mental dan spiritual. Ini ya yang paling penting juga kita siapkan mental dan spiritual kita, jiwa dan ruhiyah kita untuk menghadapi menyambut Ramadan tahun ini supaya lebih maksimal lagi beramal soleh. Ya, nanti Ramadan khatam 1 kali. Dari sekarang mulai baca Qur'annya diperbanyak lagi. Ini dalam rangka kesiapan jiwa dan ruhiyah kita selain dengan doa. Baik, demikian Bapak Ibu, sudah 30 menit lebih sekian menit. Semoga 8 langkah ini bisa memudahkan saya, Bapak Ibu semuanya, untuk meraih kenemangan gemilang di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Baik, terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Allahumma balighna Ramadan. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.